Oke, bismillahirrahmanirrahim. Eh, jadi kita akan belajar hari ini mengenai regresi. Nah, tujuannya itu adalah mahasiswa dapat mengerti, ya, mempelajari pengertian, cara menyiapkan, dan cara mengimplementasikan model regresi, di mana nanti ada 2 model regresi yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah regresi linier sederhana dan variabel jamak, dan regresi non-linier yang berhubungan dengan model-model polinomial. Nah, di sini nanti juga ada beserta pengukuran performansinya menggunakan Python serta library scikit-learn. Ini beberapa referensi yang bisa kalian nanti baca-baca lagi juga. Baik, sekarang kita langsung masuk ke regresi. Ya. Sebentar, saya keraskan dulu, takutnya hasil rekamannya nanti. Oke, sudah. Baik, apa itu regresi? Nah, apa bedanya dengan klasifikasi? Ya. Di awal mungkin saya pernah di pertemuan modul pertama, saya sudah pernah menjelaskan jenis-jenis, ya, jenis-jenis supervised learning. Ya. Di antaranya adalah klasifikasi dan regresi. Perbedaan utamanya itu adalah pada jenis variabel atau tipe variabel yang digunakan. Untuk tipe variabel yang bersifat kategorikal, itu kita bisa implementasikan dengan menggunakan teknik klasifikasi, misalkan dengan bias, kemudian dengan jaringan syaraf. Itu adalah tipe-tipe yang tipe variabel data kita itu mempunyai tipe variabel kategorikal. Nah, khusus untuk regresi ini variabelnya hanya bisa digunakan untuk tipe variabel yang bersifat kontinu, ya, bersifat kontinu. Nah, dalam model regresi kita nanti akan berkenalan dengan jenis variabel. Ya, kalau dalam data variabel dalam klasifikasi kita mengenalnya sebagai variabel, ya kan, kemudian atau dimensi atau field, ya, dan di sini biasanya kita katakan sebagai kelas. Nah, kalau di dalam regresi variabel-variabel yang kita gunakan dalam dataset itu kita sebut sebagai variabel bebas, sedangkan kelasnya, kelas yang kita gunakan untuk prediksinya, itu kita sebut sebagai variabel tak bebas. Hanya di sini kita tidak bisa menyebut kelas, karena kalau kelas kan jumlahnya terbatas, ya. Karena bentuknya kalau kelas itu harus diskrit. Jadi contohnya kalau kelas itu kan misalkan kita mengkategorikan data itu menjadi atau untuk memprediksi orang sakit atau tidak sakit, nanti kan hanya ada 2. Maksimal lah kalau kita menggunakan kasus yang lebih kompleks, itu maksimal paling ya sejumlah, misalkan kita memprediksi atau mengklasifikasikan wajah gitu, ya. Wajah berarti kan setiap orang, tapi kan jumlahnya pasti terbatas, ya. Nah, kalau berbicara mengenai variabel kontinu, itu jumlahnya tidak terbatas, ya, namanya kontinu, ya. Variabel di sini batasnya itu biasanya adalah unlimited, batasnya unlimited. Nah, sehingga kita tidak menyebut ini sebagai kelas, ya, kita tidak menyebut ini sebagai kelas, tapi kita sebut sebagai variabel tak bebas. Sedangkan variabel-variabel yang kita gunakan untuk memprediksi, ya, itu kita sebut dengan variabel bebas. Jadi gampangnya adalah variabel bebas itu adalah variabel yang bisa diberikan secara bebas oleh inputan dari user. Ya, misalkan diberi nilai
engine size misalkan berapa, silinder ini bisa berubah-ubah tergantung inputan dari user. Nah, dikatakan variabel tak bebas. Kenapa disebut variabel tak bebas? Jadi variabel tak bebas ini adalah variabel yang besarannya itu bergantung pada nilai-nilai dalam variabel bebasnya. Jadi kalau variabel bebas bisa diganti-ganti, kalau variabel bebas ya tergantung nilai dari ini. Atau dengan kata lain, variabel bebas adalah hasil, ya, hasil perhitungan sebuah fungsi menggunakan variabel-variabel bebasnya. Nah, di sini dicontohkan, misalkan ada sebuah dataset yang digunakan untuk memprediksi tingkat emisi CO2 berdasarkan variabel dari ukuran engine. Jadi kita berbicara mengenai emisi CO2 dari kendaraan, ya, kendaraan mobil misalkan. Ya, jadi di sini diukur berdasarkan variabel ukuran engine, ya, kemudian ukuran silindernya, lalu jumlah konsumsi dari bahan bakarnya, ya, konsumsi bahan bakar. Nah, kemudian di sini sudah ada data real, ya, bahwa kalau misalkan ukuran engine-nya itu adalah 2, dengan mobil itu mempunyai silinder 4, jumlah konsumsi bahan bakarnya adalah 8,5 liter misalkan, maka emisi CO2-nya ini mencapai 195. Nah, data ini data yang diperoleh misalkan dari hasil pengukuran kelayakan jalan sebuah kendaraan misalkan. Nah, di sini kemudian ada data baru, ya, ada data baru di mana kita diminta memprediksi kalau misalkan engine size-nya sekian, silindernya 4, lalu jumlah konsumsi bahan bakarnya 9,2, maka berapa sih emisi gas buangnya, gitu ya, emisi CO2-nya. Nah, inilah yang diselesaikan dengan menggunakan regresi. Ya. Jadi sifat dari datanya yang perlu kalian perhatikan, sifat dari datanya semuanya itu adalah kontinu. Jadi memprediksi nilai kontinu. Jadi yang variabel tak bebasnya itu adalah nilainya kontinu. Baik. Nah, ini contohnya tadi, ya. Jadi model dari model regresi ini dibentuk berdasarkan data histori yang menunjukkan detail dari pengukuran mobil misalkan tadi. Mobil itu pada saat dia melakukan uji layak, ya, uji jalan layak, itu di situ ada pengukuran, biasanya ada pengukuran gas buang di situ, ya, CO2 dan sebagainya. Nah, data dari mobilnya itu yang dicatat, misalkan silindernya, ukuran engine-nya, konsumsi bahan bakarnya, dan seterusnya. Jadi historical data inilah yang nanti akan digunakan untuk membentuk sebuah model. Nah, model di dalam regresi ini bentuknya merupakan sebuah persamaan linier. Jadi kalau digambarkan datanya, dia akan membentuk seperti ini. Jadi titik-titik data historical tadi, itu kalau disusun dia akan menjadi seperti ini. Nah, model ini itu adalah mencari bentuk yang paling mendekati yang bisa mewakili bentuk model dari titik-titik tersebut. Jadi modelnya yang biasanya kita kenal menjadi regresi linier itu bentuknya adalah sebuah persamaan atau fungsi linier. Fungsi linier yang mendekati bentuk dari sebaran titik-titik atau sebaran dari datanya. Nah, ini. Ya, jadi modelnya itu adalah kita mencari best aproksimasi. Jadi
pendekatan paling tepat, paling bagus ya untuk data-data yang diberikan, ya, di mana kita nanti bisa membentuk sebuah fungsi. Nah, fungsinya kalau dia lurus seperti ini kita sebut dengan fungsi linier. Nanti kalau kita menggunakan fungsi yang bentuknya tidak lurus, ya, bentuknya seperti ini, itu kita sebut dengan fungsi non-linier. Nah, ini tadi yang saya sudah sebutkan. Jadi ada dua tipe model regresi. Yang pertama adalah regresi sederhana, di mana regresi sederhana dibedakan menjadi regresi linier dan regresi non-linier. Nah, di sini, ini dalam kasus regresi sederhana ini, jumlah variabel bebas itu 1, jumlah variabel tak bebasnya 1. Jadi hanya mengandung 1 variabel bebas, gitu ya. Jadi contohnya misalkan kita ingin memprediksi emisi gas buang dari berdasarkan ukuran engine-nya saja. Maka ini yang kita sebut dengan regresi sederhana. Sedangkan yang regresi yang kedua, jenis yang kedua, itu adalah regresi variabel jamak. Nah, di sini juga sama, bisa linear, bisa non-linear. Nah, bedanya apa? Kalau di dalam regresi variabel jamak ini, variabel bebasnya itu lebih dari 1. Jadi kita bisa misalkan ingin memprediksi emisi gas buang berdasarkan variabel ukuran engine-nya serta variabel silindernya secara bersama-sama. Nah, ini perbedaan antara regresi sederhana dengan regresi variabel jamak. Nah, apa saja yang bisa diaplikasikan dengan menggunakan regresi ini? Yang pertama, misalkan untuk memperkirakan penjualan produk. Bisa digunakan untuk analisa kepuasan pelanggan. Bisa digunakan untuk estimasi harga. Nah, bisa juga misalkan yang sekarang lagi booming, kita bisa memprediksi tingkat harga dari Bitcoin misalkan. Ya. Atau falas, ya, kita bermain falas misalkan. Kita bisa memprediksi berapa kira-kira untuk minggu depan ya. Jadi kita misalkan ingin memprediksi tingkat harga dolar ya minggu depan kira-kira akan naik atau turun. Nah, itu bisa kita gunakan aplikasi regresi ini. Nah, algoritma regresi ini banyak ya, tapi saya tidak akan menjelaskan semua karena waktu kita terbatas dan juga mungkin dasarnya saya belum memberikan karena ini ada beberapa algoritma yang berhubungan dengan algoritma yang lain, contohnya support vector regression itu dasarnya adalah support vector machine, kemudian decision tree, ini juga nanti penjelasannya cukup panjang juga, kemudian ada random forest. Random forest itu prinsipnya adalah kumpulan dari decision tree. Ini lebih kompleks lagi. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Jadi yang saya jelaskan ada dua ini saja, yaitu linear regression dan polynomial regression. Ya, kita akan mulai terlebih dahulu konsep dari regresi linear yang sederhana. Tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam membuat model regresi itu adalah sama dengan mencari atau mengestimasi sebuah fungsi, ya, sebuah fungsi. Nah, kalau regresi linear berarti fungsinya adalah linear. Jadi fungsi linear atau kita sebut dengan fungsi garis ya. Kalau kalian pernah belajar di kalkulus itu sudah pernah dijelaskan persamaan garis itu seperti apa. Secara umum persamaan garis itu sama dengan, jadi di sini Y itu sama dengan beta 0
Atau kalau kalian di SMP atau SMA itu mengenal MX Y sama dengan MX plus C. Nah, itu C-nya itu adalah ini ya. Kita sebut dengan intercept. Intercept. Kemudian ditambah dengan B1X. Jadi yang variabel yang bersama-sama dengan variabel bebasnya itu kita sebut dengan slope, atau kalau kata yang paling umum itu adalah gradiennya. Gradien itu ya berarti kemiringan dari garisnya. Jadi ukuran ini adalah ukuran dari kemiringan garisnya. Pasti kalau persamaan garis punya dua komponen ini, yaitu komponen intercept dan komponen atau kita sebut dengan konstanta ya, konstanta intercept dan konstanta slope atau koefisien kemiringan, kita sebut dengan gradien. Nah, secara umum dia bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada tambahan, ini juga sebuah konstanta tambahan yang menggambarkan error ya. Error yang nanti akan diukur sedemikian hingga nanti akan membentuk persamaannya ya hanya Y sama dengan AX plus BX atau MX plus B. Ya, Y sama dengan MX plus C, itu biasanya seperti itu ya. Jadi M-nya itu adalah gradiennya ini. Nah, karena ini kalau ada error kan berarti ditambahkan dengan ini ya. Sehingga nanti akan membentuk sebuah variabel atau konstanta baru. Nah, ini kita intinya adalah mencari sebuah persamaan yang mempunyai bentuk seperti